Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis akan mempresentasikan analisis korelasi. Jadi anggota kelompok kami terdiri dari ada Nindya Rahmawati, Rada Komala Putri, Rara Alicia Febriana Putri, Salsabila Mifda Putri, dan Sarah Aini Salsabila. Jadi materi yang akan kita sampaikan kali ini merupakan pengertian korelasi, fungsi analisis korelasi, korelasi produk momen, korelasi range experiment, korelasi dengan koefisien kontingensi, dan juga kesimpulan untuk materi kali ini. Selanjutnya, mari kita mulai dari pengertian analisis korelasi itu tersendiri. Jadi, analisis korelasi itu merupakan teknik statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa kuat dan arah hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, yang dimaksud dari arah hubungan analisis korelasi itu terbagi menjadi dua. Jadi, ada analisis korelasi dengan arah hubungan positif dan arah hubungan negatif. Yang dimaksud dari arah hubungan korelasi positif yaitu jika nilai salah satu variabel naik, maka variabel lainnya juga ikut naik. Sementara kebalikannya, jika nilai salah satu variabel turun, maka variabel lainnya juga ikut turun. Nah, yang dimaksud dari arah hubungan korelasi negatif itu, jika nilai salah satu variabel naik, maka variabel lainnya turun, dan sebaliknya juga, jika nilai salah satu variabel turun, maka variabel lainnya naik. Dan yang dimaksud dari kuat hubungan itu apa sih? Jadi, kekuatan hubungan dinyatakan dengan angka 0 sampai 1. Kalau 0 itu tidak ada hubungan, sementara 1 hubungannya sangat sempurna. Yang dimaksud dari kuat hubungan ini, jadi semakin kecil koefisien korelasinya, semakin besar juga kesalahan prediksinya. Terus yang dimaksud dari semakin kecil koefisien korelasi itu apa sih? Jadi nilai korelasi itu berada pada range min 1 sampai plus 1. Kalau misalnya tandanya plus, menunjukkan hubungan yang positif, sementara kalau misalnya tandanya minus, menunjukkan hubungan yang negatif. Selanjutnya itu ada fungsi analisis korelasi. Yang pertama itu ada menilai kekuatan hubungan agar mengetahui sejauh mana dua variabel saling berhubungan. Yang kedua itu ada menentukan arah hubungan positif atau negatif. Yang ketiga, memilih variabel untuk analisis lanjutan. Misalnya itu kayak variabel yang berkorelasi kuat dapat dimasukkan ke regresi. Yang keempat itu ada mendeteksi multikolinearitas awal dalam analisis regresi. Korelasi sangat tinggi antar prediktornya perlu diwaspadai. Yang kelima itu pengambil keputusan bisnis atau riset. Misalnya itu kayak menentukan faktor yang relevan untuk intervensi. Yang keenam itu ada memilih variabel untuk analisis lanjutan. Misalnya itu kayak variabel yang berkorelasi kuat dapat dimasukkan ke dalam regresi. Selanjutnya, korelasi produk momen. Korelasi produk momen adalah teknik korelasi yang digunakan untuk mengukur hubungan linear antara dua variabel berskala interval atau rasio. Rumusnya menghasilkan nilai R min 1 sampai plus 1. Cocok jika datanya normal, kuantitatif, dan hubungan linear. Contohnya, hubungan antara nilai ujian dan jam belajar. Rumusnya, R XY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Contoh soalnya diketahui data sebagai berikut. Ada 10 data, motivasi sebagai X, dan prestasi sebagai Y. Pertanyaannya, A. Hitung nilai R atau korelasi produk momen person dalam data tersebut. B. Bagaimana nilai koefisien determinasinya, nilai R. Jawabannya yang A. Kita masukkan ke dalam tabel data motivasi atau X dan prestasi atau Y. Lalu kita jumlahkan masing-masing data tersebut. Yang X jumlahnya 725, yang Y jumlahnya 300. Setelah itu kita hitung XY atau X dikali Y. Lalu dijumlah dan memperoleh jumlah XY itu 22.914. Setelah itu kita juga hitung X kuadrat dan dijumlahkan juga. Jumlah X kuadrat adalah 53.979. Lalu kita hitung juga Y kuadratnya dan dijumlahkan juga. Jumlah Y kuadratnya 10.102.
Setelah kita menghitung di tabel tersebut, kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya seperti yang tadi, lalu kita masukkan angka-angkanya, jadi R sama dengan 10 itu N-nya, jumlah datanya ada 10, dikali 22.914 dikurang 725 dikali 300 per akar 10 dikali 53.979 dikurang 725 kuadrat dikali 10 dikali 10.102 dikurang 300 kuadrat. Setelah dihitung, diperolehlah hasil R sama dengan 0,93. Yang B-nya, koefisien determinasinya. R besar sama dengan R kuadrat sama dengan 0,93 dikuadratkan sama dengan 0,86. 0,86 kita buat menjadi persen. Jadi 0,86 dikali 100% sama dengan 86%. Selanjutnya ada korelasi Rein-Spearman. Korelasi Rein-Spearman adalah metode korelasi untuk mengukur hubungan antara dua variabel yang berperingkat atau ordinal atau tidak berdistribusi normal. Menggunakan peringkat atau ranking, bukan nilai mentah. Nilai korelasi Rho dan cocok untuk data non-parametrik serta hubungan monoton. Contohnya hubungan antara peringkat kepuasan dan peringkat pelayanan. Nilai dari Rho juga bisa diinterpretasikan bagaimana makna dari nilai tersebut dengan tabel di bawah ini. Rumus korelasi Rein-Spearman yaitu Rho sama dengan 1 dikali 6 dari sigma D kuadrat dibagi N kurang buka N kuadrat dikurang 1 dengan Rho yaitu koefisien korelasi Rein-Spearman, D kuadrat itu ranking yang dikuadratkan, dan N itu banyaknya data atau sampel. Selanjutnya ada rumus koefisien determinasi atau R, yaitu R sama dengan R kuadrat dikali 100%. Selanjutnya ada rumus uji signifikan atau uji Z, yaitu Z hitung sama dengan Rho dibagi 1 dibagi akar N dikurang 1, dan dimana Z hitung itu nilai dari uji Z, Rho itu nilai korelasi Rein-Spearman, dan N itu banyaknya data. Contoh soalnya itu ada tabel berikut, dan hitunglah yang pertama uji Rein-Spearman, yang kedua uji koefisien determinasi, dan yang terakhir uji hipotesis. Pembahasan yang pertama itu untuk uji Rein-Spearman itu dibuatkan tabel kedisiplinan X dan kinerja Y. Selanjutnya ada rank X dan rank Y, yang dimana mencari rank X dan rank Y itu diurutkan dari peringkat yang tertinggi. Jika ada angka yang sama itu nanti dibagi 2, dan hasilnya itu untuk mencari D dan D kuadrat. Dan untuk mencari Rein-Spearman itu menghasilkan 0,81. Selanjutnya untuk mencari uji koefisien determinasi, hasil dari uji Rein-Spearman itu 0,81, sama yaitu uji koefisien determinasi R sama dengan R kuadrat dikali 100% sama dengan 0,81 dipangkatkan 2 dikali 100% sama dengan 66%. Artinya variabel kinerja dipengaruhi oleh variabel kedisiplinan senilai 66%, sisanya adalah 34% dipengaruhi oleh variabel lain. Dan selanjutnya itu menentukan uji hipotesis. Yang pertama itu hipotesis A0, yaitu Rho tidak ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara kedisiplinan dan kinerja. Dan untuk AA, Rho ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara kedisiplinan dan kinerja. Taraf signifikannya itu alfa sama dengan 0,01 atau 1%. Untuk rumus Z hitungnya itu Rho dibagi 1 dibagi akar N dikurang 1, dan untuk Z hitungnya itu 0,81 dibagi 1 dibagi akar 10 dikurang 1 menghasilkan 2,5. Z tabelnya itu
sama dengan Z sama dengan 0,495, maka didapat Z tabelnya itu 2,5. Karena Z itu lebih besar daripada Z tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara kedisiplinan dan kinerja. Selanjutnya itu ada korelasi dengan koefisien kontingensi. Nah, korelasi dengan koefisien kontingensi adalah ukuran korelasi yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel kategori, atau bisa kita sebut dengan nominal. Nah, dihitung berdasarkan tabel chi-square atau x kuadrat. Nilai C-nya itu berkisar antara 0 hingga kurang lebih 1, tetapi tidak pernah mencapai 1 penuh, dan cocok untuk data yang bentuknya kategori, bukan angka. Contohnya hubungan antara jenis kelamin dan jenis pilihan program studi. Baik, selanjutnya itu ada rumus koefisien kontingensi. Rumusnya itu adalah C sama dengan akar X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah N. Keterangannya itu adalah C-nya merupakan koefisien kontingensi, X kuadratnya merupakan nilai chi-square, dan N-nya merupakan jumlah seluruh data. Contoh soalnya, sebuah penelitian ingin melihat hubungan antara jenis kelamin dan preferensi produk. Berikut tabelnya. Ada jenis kelamin, suka, tidak suka, dan jumlah. Jadi laki-laki suka ada 30, laki-laki tidak suka ada 20. Jumlahnya adalah 50. Perempuan suka ada 50, perempuan tidak suka ada 30, dan jumlahnya ada 80. Jadi jumlah sukanya ada 80, jumlah tidak sukanya ada 50, dan jumlah keseluruhannya ada 130. Jadi langkah penyelesaian yang pertama adalah hitung nilai harapan itu sendiri. Rumusnya itu adalah E sama dengan total baris dikali total kolom dibagi N. Untuk perhitungan sel laki-laki suka, jadi E sama dengan 50 dikali 80 dibagi 130. Hasilnya adalah 30,77. Untuk 50 dan 80-nya itu didapatkan dari tabel sebelumnya, dan 130 itu merupakan hasil dari jumlah keseluruhan datanya itu sendiri. Dan untuk sel perempuan suka sama dengan 80 dikali 80 dibagi 130 sama dengan 6.400 dibagi 130. Hasilnya adalah 49,23. Untuk sel perempuan tidak suka adalah 80 dikali 50 dibagi 130 sama dengan 4.000 dibagi 130. Hasilnya adalah 30,77. Dan untuk sel laki-laki tidak suka adalah 50 dikali 50 dibagi 130 sama dengan 2.500 dibagi 130. Hasilnya adalah 19,23. Dan lakukan itu untuk semua selnya. Dan lalu kita membuat tabel, yaitu di tabelnya itu berisi ada sel, observe, dan expect. Nah, untuk sel laki-laki sukanya itu observe-nya itu ada 30. Nah, 30 ini didapatkan dari tabel sebelumnya, dan expected ini didapatkan dari hasil perhitungan nilai harapan, dan dimasukkan semua datanya ke dalam satu tabel. Langkah kedua adalah hitung chi-square. Rumusnya adalah X kuadrat sama dengan sigma buka kurung 0 dikurang E tutup kurung pangkat 2 dibagi E. Laki-laki suka sama dengan buka kurung 30. 30 merupakan didapatkan dari tabel pada soal, dan dikurang 30,77. 30,77 didapatkan dari nilai harapan, tutup kurung dipangkatkan 2 dibagi 30,77 lagi. Hasilnya adalah 0,019. Dan lakukan hal seperti itu sampai semuanya. Lalu nanti jika sudah mendapatkan hasil semuanya, lalu kita tambah semuanya. Dimulai dari hasil laki-laki suka, perempuan suka, laki-laki tidak suka, dan perempuan tidak suka. Jadi hasil chi-square-nya sendiri adalah 0,081. Langkah selanjutnya adalah langkah terakhir, yaitu hitung koefisien kontingensinya. Rumusnya adalah C sama dengan akar X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah N. C sama dengan akar 0,081 dibagi 0,081 ditambah 130. 0,081 merupakan hasil dari perhitungan sebelumnya, sedangkan hasil 130 merupakan jumlah datanya. Jadi sama dengan akar 0,081 dibagi 130,081 sama dengan akar 0,00062. Jadi C-nya itu merupakan 0,025. Jadi interpretasinya adalah nilai C sama dengan 0,025. Sangat dekat dengan 0. Jadi hubungan antara jenis kelamin
dan preferensi produk sangat lemah, hampir tidak ada. Kesimpulannya itu, analisis korelasi digunakan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara dua variabel. Terdapat beberapa jenis korelasi, yaitu produk momen untuk data numerik dan hubungan linier, dan eksperimen untuk data berperingkat atau non-parametrik, serta koefisien kontinggensi untuk data kategori melalui korelasi. Peneliti dapat memahami seberapa besar hubungan antara variabel, menentukan variabel penting, serta menjadikannya dasar untuk analisis lanjutan dan pengambilan keputusan berbasis data.